Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulainya terlebih dahulu dengan membaca doa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Baik, ada satu siswa yang tidak hadir. Oke, nggak apa-apa. Oke, pembelajaran kali ini kita memiliki tema yaitu rukun dalam perbedaan. Jadi rukun dan perbedaan di sini manusia adalah makhluk sosial. Sehingga makhluk sosial di sini manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun di dalam masyarakat terdapat keberagaman adat, istiadat dan kebiasaan, mereka harus saling menjaga kerukunan agar tercipta hubungan harmonis. Jadi rukun dalam perbedaan di sini tidak memandang suku agama yang berbeda, namun saling menjaga kerukunan. Seperti dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga masyarakat Indonesia saling bekerja sama. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadi salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun meskipun masyarakat Indonesia kan memiliki berbagai macam suku dan agama, ada istiadat, namun rakyat Indonesia saling bekerja sama bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun berbeda suku dan agama, bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia saling bekerjasama untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus sendiri, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi sebagai salah satu bukti lah bahwa proklamasi itu bukti bahwa masyarakat Indonesia itu saling bekerja sama. Bapak ingin membacakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa melihatnya di buku paket kalian, itu di halaman 7. Coba kalian buka di buku paket halaman 7 yang judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Itu di halaman 7 kalian bisa buka. Oke. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jadi para penyusun teks proklamasi adalah salah satunya adalah Ibnu Soekarno, D.S. Muhatta, D.S. Ahmad Subarjo. Jadi konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayyidu Milik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan D.R. Muhatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayyidu Milik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur, nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringadida, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan
pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang tadi dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi kalian bisa menulis pertanyaan dari teks proklamasi tadi tentang apa. Kalian bisa catat, tulis di buku. Jadi isi pertanyaannya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi sebelumnya kata tanya diberikan jadi 7 tadi itu adalah salah satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berdasarkan jenis dan pemakaiannya. Seperti apa untuk menanyakan kata benda bukan manusia, bagaimana untuk menanyakan cara, di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan nama orang, berapa untuk menanyakan jumlah, mengapa untuk menanyakan sebab alasan. Jadi misalkan nih, apa isi teks proklamasi, itu mengapa harga kain batik mahal. Nah, itu salah satu kalimat tanya. Jadi kalian bisa menulis kalimat pertanyaan di buku tulis kalian secepatnya ya. Bapak beri waktu mungkin 1 menit saja, simpel saja, nggak usah lama-lama. Baik, jadi Bapak ingin membuat kelompok. Jadi kelompoknya di sini terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Barisan paling muka sebelah kanan. Ia berurutan dari depan, belakang, selanjutnya, terus seterusnya. Ya, terima kasih sudah membentuk kelompok. Siapkan buku. Kan di buku paket kalian ada tuh teks proklamasi kemerdekaan. Bacalah teks tentang bacalah tentang teks proklamasi yang ada di buku kalian. Kalian bekerja sama, jangan mengerjakan sendiri. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian? Tulis. Ya. Sudah. Oke, selanjutnya tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan. Apa? Sudah? Oke, sip. Sebelum mengadakan, Bapak ingin menambahkan berapa pentingkah teks proklamasi ini ya. Jadi teks proklamasi ini sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia karena ada 5 hal yang ada 5 hal yang menjadi makna mengapa teks proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang.
dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi sebagai puncak perjuangan Indonesia di sini kan Indonesia dijajah mulai sudah berabad-abad nih, mulai penjajahan Jepang, penjajahan sebelum Jepang, ada Belanda, sempat juga Inggris sebentar, lanjut ke Belanda, terus Belanda balik lagi ke Jepang terus sangat sadis ya. Jadi di sini bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia saling bekerja sama, tidak membedakan, sehingga tercapailah kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini artinya bahasa lainnya itu de facto, diikuti oleh pengakuan oleh negara lain atau de jure. Jadi teks proklamasi ini menjadi salah satu hal atau salah satu bukti bahwa Indonesia mengakui kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya yang ketiga, menaikkan harga martabat bangsa. Jadi pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Jadi maksudnya menaikkan martabat bangsa, bahwa Indonesia merdeka dengan perjuangan masyarakat atau dengan masyarakat sendiri, bukan dengan bantuan dari negara luar, bukan negara lain seperti dibantu Malaysia. Tidak, Indonesia real atau secara nyata bahwa Indonesia merdeka melawan penjajahan hanya dengan masyarakat atau tidak dengan bantuan negara lain. Selanjutnya yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Jadi perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara lain adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Jadi negara Indonesia ini dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Jadi negara Indonesia itu negara mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Selanjutnya tidak yang nomor 5, tonggak negara Indonesia. Jadi pembacaan teks proklamasi jadi awal mula kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Yang tepatnya penjajahan sebelumnya ini adalah penjajahan Belanda. Oke, kerjakan tugas kalian. Nanti tugas ini bisa kalian bacakan atau kalian baca. Hanya sedikit kok, cuma 2 soal. Di sini Bapak tambahkan tugas, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit manusia. Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Jadi tadi tugas yang terakhir, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tugas kelompok itu tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi menurut kelompok kalian. Ya, tugas bisa dikumpul. Jangan lupa dalam kelompok, nama kelompoknya ditulis di kertas agar bisa tahu lah siapa nama-nama yang ada di kelompok. Baik, selanjutnya kita akan belajar dengan bunga teratai. Masih ingat kalian pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keberadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi
sesuai dengan tempat atau dengan kondisi lingkungannya. Tentunya kita akan mempelajari bagaimana adaptasi bunga teratai. Kalian bisa membacanya di buku halaman 9 pada teks bunga teratai. Vicky bisa bacakan tentang teks atau kalimat bunga teratai. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih dapat atau tetap bernapas. Iya, terima kasih. Tangan buat Vicky. Jadi ya kita akan bersama-sama menjawab bersama-sama ketika Bapak menyampaikan kalimat ini masih berhubungan dengan teks atau kalimat bukan kalimat teks sebelumnya, yaitu tentang teratai. Misalkan teratai hidup di air. Nah, kalian bisa melanjutkan jawaban atau melengkapi jawaban Bapak. Kalian bisa menjawabnya bersama-sama bareng ya. 1, 2, 3. Teratai hidup di teratai berdaun dan untuk mempermudah proses penguapan, batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa meskipun berada di dalam air. Iya, terima kasih. Jadi teratai ini meskipun tumbuhan, tapi meskipun berada di air masih bisa hidup atau bertahan. Kalian bisa melihatnya di sekitaran lingkungan sekolah, ada kok lihat atau hidup bunga teratai. Kalian bisa melihatnya. Baik, mungkin ini saja. Oh ya, tugasnya nanti Bapak akan periksa. Mungkin esok bisa dinilai atau kalian bisa mempresentasikannya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak ambil kesimpulan karena bel sudah berbunyi. Hari ini kita membaca tentang teks proklamasi, salah satu bukti rukun dalam bermasyarakat. Maksudnya rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan di sini akhirnya mencapai rukun dalam perbedaan, apalagi bagi masyarakat Indonesia yang menjadi bukti bahwa dalam rukun dalam perbedaan bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan dengan salah satu bukti, yaitu teks proklamasi. Selanjutnya teratai di sini, walaupun teratai adalah salah satu bukti bahwa tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat beristirahat. Kita akan belajar ke pembahasan selanjutnya setelah istirahat. Mungkin ini saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.